Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fopiko Desilka, peserta Latsar CPNS Kabupaten Merangin tahun 2021, Angkatan 1, kelas C, kelompok 4. Saya akan mereview kembali atau mempresentasikan materi yang telah saya pelajari pada agenda 3 berkenaan dengan whole of government atau yang lebih kita kenal dengan istilah WOG. Apa sih WOG itu atau whole of government? Whole of government adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Adapun cara-cara pelaksanaan whole of government atau WOG, yang pertama harus adanya respon pemerintah yang terintegrasi. Kemudian, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Yang keempat, kolaborasi. Kelima, adanya koordinasi. Dan yang terakhir, harus adanya sinergitas. Jadi, whole of government ini akan tercapai dengan baik jika kita melaksanakannya dengan cara-cara keenam cara tadi. Adapun konsep WOG. Konsep WOG itu berkaitan dengan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat serta pemersatu bangsa. Jika fungsi ASN ini, ketiga fungsi ASN ini dilaksanakan semuanya, maka akan tercapailah tujuan dari whole of government itu sendiri. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama itu pelayanan yang bersifat administratif, kemudian pelayanan jasa, yang ketiga pelayanan barang, dan yang keempat pelayanan regulatif. Adapun pola-pola dalam pelayanan publik ini meliputi pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, dan pola pelayanan terpusat. Adapun manfaat yang dicapai jika pelaksanaan WOG itu dilaksanakan dengan tepat. Yang pertama itu efisiensi, yang kedua sharing informasi, yang ketiga lingkungan kerja, yang keempat daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, kemudian biaya yang terminimalisir, pemborosan yang terkurangi, duplikasi pekerjaan sehingga tidak adanya lagi pekerjaan yang kita lakukan secara 2 kali, kemudian inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan yang sedikit atau lebih tepatnya tidak memakan waktu. Dalam pelaksanaan WOG ini ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini biasanya menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua itu nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya dengan SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan yang ketiga yaitu berkenaan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang bersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan dalam praktek WOG ini. Baiklah, itulah tadi presentasi singkat dari saya berkenaan dengan materi whole of government pada agenda 3. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.